akan kita selesaikan masalah tenaga honorer yang ada dalam sistem sekarang ini. Itu kunci, database-nya. Jadi database itu nanti by name, by address, orang-orangnya sudah jelas. Itu yang akan kita proses. Kepala BKN untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kepala daerah. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin intronya adalah sebetulnya ini kita punya masalah. Masalah utamanya adalah dalam mismatch. Mismatch itu ketidaksesuaian, ketidaksinkronan. Mismatchnya banyak. Yang pertama distribusi. Jadi dari 4,3 ASN itu sebagian besar di Jawa. Di luar Jawa masih kekurangan. Itu mismatch yang pertama. Mismatch yang kedua, kompetensi yang dibutuhkan dengan yang tersedia ini jomplang. Kita butuhnya guru dengan kualifikasi yang baik untuk mendidik misalnya. Tapi yang tersedia apalagi di Papua ini banyak yang SMA. Jadi kompetensi dengan yang tersedia itu tidak pas. Itu juga PR yang tidak mudah. Mismatch yang lain adalah jabatan. Ada jabatan-jabatan yang dibutuhkan, tapi tidak ada orangnya. Jabatan yang tidak dibutuhkan banyak sekali. ASN. Jadi guru fisika, guru matematika, biologi, kimia, itu kurang sekali. Kebetulan saya selalu mendapatkan tugas ke Papua, jadi saya spesialis Papua. Di Papua itu jangankan mencari guru matematika, guru yang S1 saja, seperti tadi Pak Bupati Yapen sampaikan, itu juga tidak banyak gitu. Jadi banyak istilah kalau anak-anak di Jakarta, jeruk makan jeruk ya. Guru SMA mengajar SMA gitu. Atau guru SMA mengajar di SD SMP. Ini juga menjadi masalah. Nah, di daerah juga banyak begitu. Lebih banyak yang di perkotaan daripada yang di daerah-daerah terpencil untuk melakukan pelayanan dasar. Saya ambil contoh guru. Guru di database BKN itu jumlahnya cukup. Status guru. Kalau dibandingkan dengan jumlah siswa total, itu satu guru untuk 20 siswa. Jadi angka ini sudah angka ideal dunia. Tapi pada kenyataannya di daerah, ini gurunya kosong Pak. Nah, pertanyaannya kan kemana guru-guru itu? Jadi saya pernah diajak oleh teman-teman anggota DPR Komisi 2, kalau nggak percaya Pak Kepala BKN ikut kita. Gitu. Jadi ke sekolah yang memang ada tidak ada guru ASN-nya, honorer semua. Ini kan Pak Bima, ini gurunya honorer semua nih, tidak ada ASN-nya. Cuman kan saya curiga saja, masa sih ya? Gitu. Nah, setelah saya selidiki, ternyata dulu itu gurunya ASN semua, PNS. Tapi kemudian mereka pindah ke kota. Nah, caranya macam-macam. Caranya kebetulan dia kenal Kapolresnya, kenal Kajari, dia bilang Pak Bupati ini saudara saya jangan di daerah terpencil lah, pindah ke kota. Jadi satu-satu seperti itu. Akhirnya karena tidak ada gurunya di sana, honorer lah yang di sana. Nah, guru yang di kota ini tidak mengajar sebagai guru. Nah ini banyak sekali mismatch seperti itu. Nah jadi kita perlu hati-hati melihat angka itu. Jadi banyak sekali yang komplain, ini guru saya ke Kabupaten Asmat waktu itu, ini puskesmasnya tidak ada dokternya Bapak. Tapi
Setelah saya lihat, oh ini dokternya ada sebetulnya, cuman dia tidak bekerja di situ, dia di kota. Gitu. Nah itu banyak yang seperti itu. Nah, oke, kalau begitu, bagaimana kita kemudian mencoba mengatasi masalah ini? Ini sudah ada terlanjur banyak tenaga honorer yang ada dalam sistem. Ini harus diselesaikan. Jadi untuk saya masalahnya ada dua. Pertama, bagaimana kita menyelesaikan masalah tenaga honorer yang ada dalam sistem sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menghentikan rekrutmen honorer terus-menerus ini sehingga masalah ini tidak menjadi warisan lagi. Saya sangat sadar bahwa masalah tenaga honorer ini warisan dari pemimpin bupati sebelumnya. Tapi bisakah kita tidak mewariskan kemudian kepada bupati berikutnya? Itu selesai di sini. Nah, kita perlu mencari cara itu. Saya tidak berpotensi menjadi polisi di sini. Saya ingin justru kita mencari solusi bersama-sama karena saya rasa BKN sendiri tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat angkanya, tadi 1,1 juta. Katakanlah setelah di audit menurut bahasa Pak Menteri tadi, turun menjadi 400, 500, itu sudah akan sangat luar biasa untuk kami kalau bisa turun sampai segitu. Nah, sekarang pertanyaannya 500.000 itu, bisakah kita selesaikan dalam 1 tahun? Rasa-rasanya kok susah. Rasa-rasanya susah. Guru P3K saja tidak bisa kita selesaikan dalam 1 tahun. Padahal itu jelas, namanya jelas, alamatnya jelas, sekolahnya jelas ya. Dari tes kemudian diterima saja ada usulan untuk sampai P3K, itu tidak selesai. Jadi harus berkali-kali. Sekarang ini mau masuk tahap ketiga ya Prof. Nuno ya. Tahap 1 belum selesai. Lakukan lagi tahap kedua belum selesai. Ini tahap ketiga nih. Jadi saya merasa ini juga tidak, rasa-rasanya sulit selesai sampai November 2023. Nah, tentu harus ada solusi untuk itu. Saya tadi mendengar bahwa kita mungkin perlu melakukan ini secara bertahap, the layering ya. Bertahapnya mungkin bisa bertahap dari sisi profesinya, jabatannya. Ini guru selesaikan dulu, tenaga kesehatan, atau bertahap dari sisi jumlahnya. Itu juga bisa kita lakukan. Tapi tentu perlu ada upaya-upaya dari pemerintah bersama-sama nanti. Saya hanya bisa mengusulkan ke Pak Menpan, Pak Mendagri gitu ya, Kementerian Keuangan. Ini bagaimana kalau kita selesaikan bertahap, jadi tidak berhenti sampai 2023. Tentu dengan ada roadmap. Kalau seperti itu, apa solusinya? Mungkin kita perlu penyesuaian dari regulasinya. Karena kita tidak mungkin menabrak regulasi itu di PP soalnya. Jadi mungkin perlu ada upaya untuk melakukan penyesuaian di PP itu sehingga penyelesaiannya bisa bertahap. Nah kemudian kami tidak pernah main pukul rata. Kami tahu setiap daerah berbeda, kompetensinya berbeda, permasalahannya berbeda. Jadi selalu untuk setiap pengambilan keputusan dalam rekrutmen itu juga sudah di-customize sebetulnya. Untuk daerah-daerah yang memang SDM-nya tidak terlalu kuat, itu walaupun passing grade-nya sama, tapi tingkat kesulitan soalnya berbeda, jauh. Jadi kami punya kalau tes itu ada tingkat kesulitan yang tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kita bermain di situ. Jadi untuk daerah-daerah terpencil itu kita bermain pada soal-soal rendah. Soal-soal rendah itu 75% pasti bisa. Soal-soal sedang itu 50%. Yang soal-soal sulit itu 25% yang bisa. Jadi selalu ada diskresi seperti itu. Selalu ada diskresi seperti itu. Untuk Papua juga banyak diskresinya. Jadi selama ini kalau tidak ditemukan guru yang memenuhi persyaratan di Papua itu, kami memperbolehkan yang SMA juga mengajar. Tetapi daerah punya kewajiban
untuk meningkatkan kemampuan guru-guru itu, entah di sekolah kan, entah diberi beasiswa, supaya mereka kemudian bisa menjadi S1, sehingga memenuhi persyaratan perundang-undangan. Itu kalau guru harus S1, itu juga kita berikan. Nah, memang yang sulit adalah bagaimana menarik minat, kekosongan dari guru-guru yang tidak ada. Mencari guru matematika, fisika, biologi di Papua itu sulit sekali. Yang banyak dengan latar belakang agama, teologi. Nah, masa guru teologi kita jadikan guru fisika, matematika, biologi kan agak susah. Nah, ini tentu perlu diskusi yang panjang nanti dengan Prof. Nuno, ini gimana caranya untuk memenuhi kebutuhan guru seperti itu. Kemudian saya kira kita memang perlu sistem yang mengunci tadi. Jadi pendataan itu nanti kalau sudah masuk semua, sudah diverifikasi, akan kita kunci database-nya. Jadi database itu nanti by name, by address, orang-orangnya sudah jelas. Itu yang akan kita proses. Nah, tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak CK dari Kemdagri, ini mungkin perlu dikunci sistemnya nih. Jadi misalnya kalau sudah ada roadmap menyelesaikan database yang akan masuk ini, katakanlah ini diselesaikan dalam waktu 3-4 tahun gitu ya. Tidak boleh ada tambahan lagi. Jadi keuangan negara, baik itu dari APBN dan APBD, perlu dikunci untuk tidak boleh membayar rekrutmen baru. Itu nanti APBD-nya akan diperiksa oleh teman-teman Kemdagri, teman-teman keuangan daerah. Nah, ini tentu akan ada masalah kalau misalnya itu disalahgunakan. Nah, kalau disalahgunakan itu nanti akan ada unsur kerugian negara. Kalau memang sudah dilarang, tapi masih dilakukan. Nah, kemudian seleksi, iya, kita karena dari regulasi kita perlu melakukan seleksi. Seleksi ini kita perlukan untuk mendapatkan yang terbaik dari yang ada. Karena banyak sekali tadi satu formasi isinya diisi oleh beberapa orang tenaga honorer. Banyak contoh. Di sekolah itu katakanlah ada dana BOS untuk 1 orang guru. Tapi kemudian kepala sekolahnya bilang, ini saya punya 1 slot untuk merekrut guru. Tapi Anda ada bertiga. Mau nggak nih 1 orang guru, 1 slot guru ini dibagi bertiga uangnya. Dan mereka bersedia. Jadi mereka terimanya 600-700an gitu ya, 1 orang dibagi 3. Dari 2,1 juta itu dibagi 3. Nah, ini kan kalau formasi ini dibuka hanya akan ada 1. Tapi orangnya 3. Nah, orang 3 ini perlu dilakukan seleksi untuk mencari yang terbaik di antara mereka. Nah, bagaimana yang 2 orang tadi? Nah, itu yang kemudian kita harus punya juga exit strategi untuk bagaimana yang tidak tertampung dalam proses seleksi tersebut. Yang terakhir mungkin untuk penggajian. Ini kan banyak aturan yang membatasi gitu ya. Banyak aturan yang membatasi. Kami mengusulkan kepada Kementerian Keuangan melalui Pak Menpan untuk ada alokasi ASN pada tahun ini ya. Itu 350-an guru kira-kira, kemudian 91.000 untuk tenaga kesehatan, dan yang sisanya 42.000 untuk umum. Nah, saya kira yang untuk umum ini Pak Aba, kita tidak akan bisa melakukan dengan seleksi terbuka untuk umum, karena waktunya sangat terbatas. Jadi kalaupun kita ingin melakukan, itu seleksi administrasinya saja dulu untuk tahun ini. Untuk seleksi tesnya, mungkin kita bisa lakukan tahun depan, karena kalau kita lakukan pada tahun ini tidak akan selesai.
Ini ada pertanggungjawaban keuangan kalau kita memaksa seperti itu. Jadi kita akan berusaha melakukan seleksi pada tahun ini untuk yang tertutup, guru P3K tahap ketiga itu, dan tenaga kesehatan, karena itu sudah by name by address. Nah, hanya saja yang untuk tenaga kesehatan itu kan ada 91.000 ya, 91.000. Sebetulnya menurut hitung, nah, honorer kesehatan itu jumlahnya yang terdata sekarang 255.000 ya, 255.000. Hitungan Kementerian Kesehatan sebetulnya hanya dibutuhkan 53.000.